Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat sehingga bisa tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama Ibu Umi Haniah dari SMP Negeri 26 Semarang. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 semester 1 dengan tema Dinamika Kependudukan Indonesia. Adapun indikator pencapaian tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, diharapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran bisa menjelaskan konsep jumlah penduduk sebagai modal atau beban pembangunan. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara persebaran penduduk dengan potensi sumber daya wilayah. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh komposisi penduduk terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Yang keempat, menjelaskan hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan kualitas penduduk. Yang kelima, menunjukkan data kependudukan dan hubungannya dengan masalah kependudukan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Dan yang keenam, merumuskan alternatif pemecahan masalah kependudukan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Bagaimana dengan kondisi kependudukan Indonesia saat ini? Penduduk sangat besar dan masih akan bertambah sampai dengan tahun 2050. Meningkatnya jumlah remaja sampai tahun 2025 lebih dari 47 juta jiwa. Meningkatnya jumlah dan proporsi penduduk usia produktif yang berusia antara 15 sampai 64 tahun sampai dengan tahun 2030 merupakan potensi pembangunan jika dikelola dengan baik. Meningkatnya penduduk lanjut usia yang berusia lebih dari 60 tahun setelah 2030. Persentase penduduk yang tinggal di perkotaan akan semakin meningkat, terutama karena perpindahan penduduk dari desa. Dari kondisi kependudukan di Indonesia itu, kita bisa menyimpulkan ada 5 isu tentang kependudukan. Yang pertama yaitu jumlah dan pertumbuhan penduduk. Yang kedua, penduduk usia remaja di Indonesia. Yang ketiga, penduduk usia produktif. Yang keempat, penduduk lanjut usia. Dan kelima, urbanisasi pembangunan desa. Nanti akan kita bahas satu persatu ya Nana ya. Kita ke jumlah dan pertumbuhan penduduk dulu. Tahun 2050 penduduk Indonesia mencapai 309 juta perkiraannya ya. Dan kemudian tahun 2025 ini 227 ya, pada sebelumnya di tahun 2025 itu 270 juta. Kemudian di tahun 2010 ya itu sebelumnya adalah 230 juta. Jadi ada cukup kenaikan yang signifikan ya. Nah, di sini untuk penduduk India ya, itu pertumbuhan penduduknya mencapai 1,69 miliar. Cina 1,31 miliar. Nigeria 433 juta. Amerika 423 juta. Pakistan 312 juta. Dan Indonesia 309 juta. Ini perkiraan tahun 2050 kita akan menempati posisi ke-6 dari pertumbuhan penduduk dunia. Ya. Jumlah penduduk Indonesia ini akan terus naik. Diprediksi nanti tahun 2050 akan menjadi negara dengan penduduk terbesar ke-6 di dunia. Apa dampak dari ledakan penduduk yang sedemikian besarnya itu anak-anak? Yang pertama, ya, adanya alih fungsi hutan menjadi tempat pemukiman. Kemudian limbah rumah tangga dan industri. Ini semakin banyak limbah rumah tangganya dan semakin pekat ya limbah industrinya. Kalau kita perhatikan dari gambar ini ya. Kemudian dikhawatirkan nanti juga akan semakin tinggi ya angka kriminalitas ya, dan
bisa terjadi rawan pangan. Lalu bagaimana solusi untuk mengendalikan jumlah dan pertumbuhan penduduk? Yang pertama dengan merencanakan menikah usia ideal. Usia berapa untuk menikah usia ideal itu ya? Itu perempuan berusia minimal 21 tahun dan laki-laki minimal berusia 25 tahun. Dan nantinya setelah mereka menikah, diharapkan mereka merencanakan kehamilan dengan menghindari 4 terlalu. Apa itu? Ya. Yang pertama, tidak hamil terlalu muda. Kemudian yang kedua, menghindari hamil terlalu tua. Yang ketiga, menghindari hamil terlalu sering. Dan yang keempat, menghindari hamil terlalu banyak. Karena anak laki-laki atau perempuan sama saja. Yang penting membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Pembahasan berikutnya adalah tentang penduduk usia remaja di Indonesia. Buat kamu, apakah arti remaja itu? Penduduk usia remaja menurut BKKBN itu berusia 10 sampai 19 tahun. Sama dengan yang diperkirakan oleh WHO ya. WHO juga menentukan bahwa penduduk usia remaja itu antara 10 sampai 19 tahun. Sedangkan UNFPA ini usia dewasa muda itu 15 sampai 24 tahun. Dan kemudian dari perbedaan ini ada kesepakatan usia 10 sampai 24 tahun ini tergolong orang muda. Nah, kalau kalian perhatikan tabel yang ada diagram batang yang ada di sebelah kanan ya. Nah, itu adalah menggambarkan proyeksi jumlah remaja di Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2050. Semula tahun 2010 jumlah remaja Indonesia itu hanya 45 juta. Kemudian mengalami kenaikan ya setiap 5 tahun secara signifikan dan diperkirakan tahun 2050 penduduk remaja di Indonesia ini berjumlah 55 juta jiwa. Ini sumber dari Badan Pusat Statistik ya. Lalu bagaimana kondisi remaja di sekitar kita anak-anak? Ini ada yang ada remaja yang kondisinya positif, ada yang negatif. Yang positif kita bahas dulu. Remaja di sini memanfaatkan masa mudanya dengan berprestasi di berbagai bidang. Kemudian aktif dalam kegiatan Karang Taruna. Juga mereka kecenderungannya untuk remaja yang positif ini dia religius, punya semangat yang tinggi, idealisme dan cita-cita, mempunyai minat dan bakat, mempunyai ide kreatif, kesehatannya prima dan bertanggung jawab. Ya, ini berbanding terbalik dengan kondisi remaja di sekitar kita yang cenderung negatif ya. Nah, ini sering terlibat tawuran ya. Kemudian mereka tidak bisa menghindarkan diri dari pengaruh narkoba. Ada beberapa sifat dari remaja yang negatif di sekitar kita. Yang pertama malas, putus sekolah, tawuran, merokok, minuman keras, narkoba, dan seks bebas. Lalu bagaimana solusi untuk memecahkan permasalahan penduduk di usia remaja ini? Yang pertama, semangat belajar harus kita tingkatkan. Ya. Kemudian memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang positif. Selain itu juga bisa mengembangkan minat dan bakat di berbagai bidang. Ya. Peduli pada lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya. Dan memanfaatkan internet yang sehat yang diharapkan nanti bisa membuat masa depan kita semakin hebat. Pembahasan berikutnya adalah penduduk usia produktif. Ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Batasan usia produktif ini adalah 15 sampai 64
tahun. Ini adalah satu contoh ya, pengusaha bimbel Andi Hamzah ketika berusia 19 tahun dia sudah mendirikan ruang guru yang terkenal sampai sekarang ya. Nah, ini bisa dimungkinkan karena adanya pendidikan yang memadai serta keterampilan yang cukup ya, sehingga bisa menghasilkan seorang tokoh seperti Khairul Tanjung si anak singkong yang kemudian menjadi bosnya Transmedia. Anak-anak, saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Apa tuh bonus demografi itu? Bonus demografi adalah kondisi di mana rasio ketergantungan atau dependensi rasio, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif 0 sampai 14 tahun ditambah dengan yang berusia lebih dari 64 tahun dengan penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun menurun secara berkelanjutan. Nah, bonus demografi ini anak-anak ya, ini kedepannya akan bisa memasuki masa keemasan atau windows of opportunity sebagai pendukung kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Yang dimaksud dengan windows of opportunity atau jendela peluang adalah tingkat ketergantungan berada pada kondisi yang sangat rendah sebelum kemudian meningkat seiring dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia. Periode tersebut merupakan masa keemasan untuk menjadikan faktor demografi sebagai pendorong kemajuan bangsa. Ya. Usia remaja yang produktif ya, ini mereka akan punya suatu kewajiban untuk mencari kerja atau menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Ini adalah satu pilihan mencari kerja. Kalau mencari kerja berarti harus bersiap dengan ketatnya persaingan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau menciptakan lapangan kerja ya, ini kita akan bisa memanage diri kita sendiri ya, memanage masa depan kita karena kita bisa mengupayakan lapangan kerja untuk diri kita sendiri, bahkan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Sehingga di sini sangat dibutuhkan pentingnya peranan pendidikan dan keterampilan sebagai bekal untuk mencari kerja atau menciptakan lapangan pekerjaan. Pembahasan berikutnya yaitu penduduk lanjut usia. Lansia adalah penduduk yang berusia di atas 60 tahun. Nah, lansia ini dibedakan menjadi lansia muda yang berusia 60 sampai 69 tahun, lansia menengah yang berusia 70 sampai 79 tahun, lansia tua yang berusia 80 tahun ke atas. Nah, saat ini terdapat sekitar 21 juta lansia di Indonesia atau sekitar 9,6% dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah penduduk lansia akan memegang proporsi yang besar dibandingkan jumlah usia produktif di tahun 2050. Kondisi lansia ini ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan ya. Ada lansia lemah ya, yang punya keterbatasan ekonomi, hidupnya terlantar, dan sakit-sakitan. Ada lansia tangguh ya, yang memanfaatkan waktu senjanya untuk religius ya, memperdalam religius, kemudian sehat karena sering berolahraga, tetap berkarya meskipun sudah sepuh ya, dan tetap aktif ya dalam kegiatan kemasyarakatan. Ya. Ini adalah pilihan. Kedepannya kita mau menjadi lansia yang lemah atau lansia yang tangguh. Ya. Karena menjadi tua adalah proses alami yang akan dilalui oleh setiap manusia. Pembahasan berikutnya tentang urbanisasi angkatan kerja muda. Urbanisasi adalah persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Ini menurut ahli demografi Schrock dan Siegel. Ya. Jadi dari desa kemudian pindah ke kota. Nah, populasi penduduk 58% terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Padahal kita punya banyak pulau ya di Indonesia selain Pulau Jawa. Dan bahkan ada yang beberapa pulau itu lebih besar ya, lebih besar luas wilayahnya dibandingkan dengan Pulau Jawa. Nah, kota-kota seperti di luar Pulau Jawa ya, ini harus dikembangkan ya pembangunannya. Ya. Dan bahkan saat sekarang di ujung timur ya negara kita ya, tepatnya di Kota Sorong ya, Papua, ini sedang pesat dilakukan pembangunan ya. Bahkan juga di Kendari ya, memang ini pembangunan sedang gencar-gencarnya diperluas sampai ke ujung wilayah negara kita. Nah, anak-anak ya, dengan pembahasan yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Nah, kita diharapkan bisa berperan serta untuk membangun desa. Ya. Ini salah satu contoh pemuda yang turut membangun desa, yaitu Goris Mustaqim. Ini membangun bangsa dari desa merupakan tekad dan kemauan Mustaqim karena ia mendorong pemuda di Garut dalam pengembangan komunitas entrepreneurship atau kewirausahaan. Kemudian ada Kak Mary Yani, ya, di usia 29 tahun ya, dia sudah menjadi pengusaha telur asin yang sangat berhasil. Semula dia bekerja di kota, kemudian pulang kampung ke Kerawang, ya, bukan berarti kehilangan kesempatan untuk meraih sukses. Mary Yani telah membuktikan menjadi pengusaha telur asin yang sukses. Ayo kita tengok desa kita, anak-anak. Apa masalah kita? Nah, permasalahan itu bisa kita simpulkan. Yang pertama ada yaitu yang berkaitan dengan akses transportasi. Ya, sudah cukup lancar atau masih mengalami hambatan. Kemudian modernisasi, ya, tingkat tingginya kepadatan penduduk. Yang keempat, banyaknya pengangguran. 5, tingginya penyakit menular. Yang keenam, teknologi kurang maju. Yang ketujuh, masyarakat kurang berpikir maju. Dan kedelapan, kekurangan sandang pangan dan papan. Nah, ini permasalahan yang harus kita cari jalan pemecahannya untuk kita bisa membangun desa kita menjadi lebih maju. Mari kita berpikir bersama ya, terhadap beberapa permasalahan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, permasalahan tentang pernikahan dini. Ya. Ini disebabkan karena beberapa faktor ya, karena faktor ekonomi, hamil di luar nikah, media massa, dan internet. Ya. Pengaruh media massa dan internet. Yang keempat, sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, ini harus dicarikan solusinya. Solusinya apa saja? Dengan penyuluhan, arahan dari orang tua, sering berkumpul dengan keluarga, dan menjaga pergaulan. Kemudian urbanisasi, ya, angkatan kerja muda. Ya. Ini penyebabnya apa? Karena kemiskinan yang terjadi di desa, lapangan pekerjaan yang terbatas, minimnya fasilitas di pedesaan, dan standar hidup yang rendah. Dan untuk mengatasinya, ya, pembangunan yang merata sampai ke pelosok desa, mempermudah akses transportasi dan komunikasi, tersedianya fasilitas kesehatan, dan keempat, standar pendidikan disamaratakan. Kemudian untuk permasalahan TKW luar negeri, apa penyebabnya? Karena faktor ekonomi keluarga, karena keterbatasan lapangan pekerjaan. Bagaimana untuk cara mengatasinya? Solusinya dengan membuka lapangan kerja. Tidak menerima TKI lagi ke negara yang tidak mengirimkan TKI lagi ke negara yang berbuat asusila. Yang ketiga, menyebarkan apabila ada lowongan pekerjaan. Yang keempat, menegakkan hak asasi manusia. Marilah kita merumuskan masalah kita. Ya. Ada 6 permasalahan yang bisa kita rumuskan. Yang pertama, apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di lingkungan tempat tinggal kita? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi masalah pernikahan dini di lingkungan tempat tinggal kita? Yang ketiga, apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya urbanisasi angkatan kerja muda di lingkungan tempat tinggal kita? Yang keempat,
bagaimanakah cara mengatasi masalah urbanisasi angkatan kerja muda di lingkungan tempat tinggal kita. Yang kelima, apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya migrasi TKW ke luar negeri di lingkungan tempat tinggal kita. Dan yang keenam, bagaimanakah cara mengatasi masalah migrasi TKW ke luar negeri di lingkungan tempat tinggal kita. Ya. Nah, dari rumusan masalah ini, ya, Ibu harapkan kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Tugasnya diselesaikan, ya, bisa dikerjakan di buku tugas dan kemudian dikumpulkan setelah kalian diskusikan bersama. Ya. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.